Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Kusuma Purwanti dengan nomor induk mahasiswa 16, Anisatul Maula dengan nomor induk mahasiswa 28, Sistia Rahayu dengan nomor induk mahasiswa 29. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul perbedaan kata depan di dan awalan di. Pembahasan pertama yaitu perbedaan kata depan di dan awalan di. Kata depan pada bahasa Indonesia menunjukkan keterangan waktu atau tempat. Kata depan merupakan jenis kata yang terletak di depan kategori lainnya atau kata yang lainnya. Terkadang dalam penulisannya sering terbalik antara di awalan dan di kata depan. Awalan di ditulis tanpa spasi atau bersambung dengan kata berikutnya, dan untuk penulisan kata depan di ditulis dengan spasi antara kata di dan kata berikutnya. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, seharusnya kita mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Apalagi bahasa merupakan salah satu ciri khas yang membentuk sebuah identitas suatu bangsa. Hanya saja dalam menggunakan bahasa Indonesia, orang Indonesia sendiri masih banyak melakukan kesalahan, misalnya dalam penggunaan kata depan di dan awalan di. Keduanya masih sering tertukar. Kata depan di adalah salah satu kata depan dalam bahasa Indonesia yang berfungsi untuk menunjukkan tempat. Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang disingkat PUEBI, kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Atau dengan kata lain, kata depan di tidak menempel dengan kata keterangan tempatnya. Awalan di. Awalan di merupakan imbuhan atau prefiks yang berfungsi untuk mengubah kata kerja aktif menjadi kata kerja pasif. Awalan di ditulis serangkai dengan kata kerja yang mengikutinya. Atau dengan kata lain, awalan di menempel dengan kata kerjanya. Kata depan di menyatakan keterangan tempat, sedangkan imbuhan di berfungsi membentuk kata kerja dan menyatakan kata pasif. Kata awalan di biasanya diikuti dengan kata kerja dan penulisannya disatukan. Album fotoku tertinggal di ruang tamu. Kata di pada kalimat yang saya garis bawahi merupakan contoh dari kata depan. Karena setelah kata di terdapat spasi, kemudian nama tempat. Potongan terakhir kue tart itu diambil Yoshi. Kata yang saya garis bawahi di atas merupakan kata yang diawali dengan awalan di. Karena setelah kata di tidak didapati spasi dan kata tersebut merupakan kata kerja. Contoh menurut saya, kata depan di. 1. Laptopku itu disimpan di dalam tas. Pada penulisan contoh di atas sudah benar, karena pada kalimat di dalam, kata di yang ada di depan sudah terpisah dengan kata akhiran yaitu dalam, dan sudah merupakan kalimat yang menunjukkan tempat. 2. Adikku tertidur di mobil. Pada penulisan contoh yang kedua ini juga sudah benar, karena pada kalimat di mobil, kata di yang ada di depan sudah terpisah dengan kata akhiran yaitu mobil, dan sudah merupakan kalimat yang menunjukkan tempat. Kemudian awalan di, contohnya 1. Motor ini sudah dibeli oleh ayah. Pada penulisan contoh di atas sudah benar, karena pada kalimat dibeli, kata di yang ada di depan sudah menyatu atau menempel dengan kata akhiran yaitu beli, dan sudah mengubah kata kerja aktif menjadi kata kerja pasif. 2. Uang gaji bulan ini sudah diambil oleh salah satu karyawan saya. Pada penulisan contoh di atas sudah benar, karena pada kalimat diambil, kata di yang ada di depan sudah menyatu atau menempel dengan kata akhiran yaitu ambil, dan sudah mengubah kata kerja aktif menjadi kata kerja pasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sistia Rahayu dengan NIM 21011110029 akan melanjutkan presentasi, yaitu contoh kata awalan di dan kata depan di. Contoh kata depan di, dia sudah menunggu kamu di atas. Penulisan kalimat tersebut salah, khususnya pada penggunaan kata depan di atas. Seharusnya kata depan di atas ditulis terpisah, karena merupakan kata depan dan bukan kata awalan. Penulisannya yang benar adalah dia sudah menunggu kamu di atas. Contoh
kata awalan di. Buku ini ditulis atas dasar pengalaman pribadi. Penulisan kalimat tersebut salah, khususnya pada kata ditulis. Seharusnya kata ditulis digabung atau ditulis serangkaian, karena merupakan awalan dan bukan kata depan. Penulisannya yang benar adalah buku ini ditulis atas dasar pengalaman pribadi. Cara membedakan kata depan di dengan awalan di. Sebenarnya mengidentifikasi di sebagai awalan dan sebagai kata depan cukuplah mudah. Kita dapat mengujinya dengan mengubah di menjadi me, mem, men, men, meng. Bila yang diikuti bentuk di dapat berubah menjadi me, mem, men, atau meng, bertanda bahwa di pada bentuk itu merupakan awalan, sehingga harus dirangkai atau digabung penulisannya. Namun, bila tidak diterima setelah diubah, berarti itu kata depan di. Mengapa harus diuji dengan me, mem, men, atau meng? Secara bahasa, bentuk-bentuk itu merupakan imbuhan penanda aktif yang bila dipastikan menjadi awalan di. Cara yang sama juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi di sebagai kata depan. Misalnya, jika di pada kata di dapur diubah menjadi mendapur. Bentuk mendapur tentu saja ada di dalam bahasa Indonesia, atau tidak berterima itu berawalan di pada di dapur adalah kata depan, sehingga penulisannya harus terpisah dengan kata yang mengikutinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.